mengenal pribadimu. Biarlah hatiku selalu menghormatimu. Bimbingku. Mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita dalam Injil Matius pasal 5. Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-20. Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, ayat ini kalau saya boleh terjemahkan dengan bahasa saya, maka kira-kira perkataan Tuhan Yesus ini kurang lebih berkata demikian. Kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga dengan kebenaran agamamu, kecuali kebenaran agamamu melebihi dari kebenaran orang Farisi dan ahli Taurat. Ya, saudara, jadi kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga dengan kebenaran agama, kecuali kebenaran agamamu melebihi dari kebenaran agama orang Farisi dan ahli Taurat. Saudara, orang Farisi dan ahli Taurat yang dimaksudkan di dalam ayat ini adalah menunjuk kepada kelompok orang yang tekun mempelajari hukum-hukum Musa, yang lebih kenal dengan 5 kitab Taurat. Saudara dapat memahami sekarang betapa luar biasanya kelompok orang-orang ini, orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka pasti belajar hukum Musa secara detail. Mereka bertekun membaca, mengajarkan kepada umat Israel. Dan mereka mengajarkan hukum-hukum ini secara letterleks. Bahkan ada banyak hukum-hukum Musa ini ditafsirkan, lalu diajarkan berdasarkan asumsi yang dibangun atau premis yang dibangun oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu. Dan dengan demikian maka kita bisa memahami sekarang bahwa standar masuk ke dalam kerajaan surga itu ternyata sangat tinggi dan bahkan hampir mustahil. Dan Yesus berkata, kalau kamu ingin masuk ke dalam kerajaan surga, maka kualitas hidup keagamaanmu itu harus lebih baik, harus lebih berkualitas, harus lebih tepat daripada kebenaran keagamaan yang dibangun oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Kalau ini menjadi standar orang masuk dalam kerajaan surga, maka kita bisa berkata, wow, terlalu sukar untuk bisa masuk dalam kerajaan surga. Memang, saudara harus mencamkan betul. Saudara harus memahami secara benar. Tidak mudah orang bisa masuk dalam kerajaan surga. Jadi jangan membuat atau merekayasa hukum atau merekayasa pengajaran seakan-akan masuk surga itu perkara yang mudah. Karena Yesus sendiri berkata, berjuanglah masuk dalam pintu yang sempit.
Karena sukarlah jalan masuk dalam kerajaan surga. Jalannya berliku dan sempit pintunya. Dan Yesus berkata, berjuang. Dan untuk bisa masuk dalam kerajaan surga untuk ukuran kita, itu sangat mustahil. Bahkan hampir tidak mungkin. Sedangkan, sekali lagi saya mengatakan, untuk bisa masuk dalam kerajaan surga, ada standar yang Yesus tetapkan. Kehidupan agamamu, nilai-nilai yang kau bangun dalam keagamaanmu harus lebih benar, harus lebih baik daripada hidup keagamaan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Saudara, ini kelasnya nggak main-main, saudara. Ini kelas Rasul Paulus sebelum dia dipanggil menjadi murid Tuhan. Rasul Paulus berkata, aku orang Yahudi yang tidak ada cacat dan celah melakukan hukum Taurat. Dan dia adalah rabi yang sangat dikagumi, sangat dihormati. Dan untuk bisa menjadi seorang rabi, menjadi seorang yang melakukan Taurat dalam standarnya ahli Taurat, itu tidak mudah. Ada banyak jalan yang harus ditempuh. Tetapi itulah yang Tuhan katakan dan kita harus terima, bahwa memang sangat sukar masuk dalam kerajaan surga. Sangat sukar bukan berarti mustahil. Kenapa? Sekarang kita tahu jawabannya. Apakah kita bisa masuk dalam kerajaan surga dengan standar harus lebih baik dari kehidupan keagamaan orang-orang Yahudi? Bisa. Jawabannya bisa. Haleluya. Tetapi kata bisa di sini kuncinya bukan karena kebenaran yang kita bangun, yaitu kita bangun kebenaran yang kita peroleh dari agama, melakukan hukum agama. Kebenaran yang kita peroleh bukan karena kebenaran diri sendiri, bukan juga karena kebenaran melakukan hukum agama, tapi kebenaran oleh anugerah di dalam Yesus Kristus. Jadi kita bisa masuk dalam kerajaan surga, dalam kehidupan yang kekal di langit baru dan bumi baru. Walaupun standarnya melebihi kehidupan keagamaan orang-orang Farisi dan ahli Taurat dan orang Yahudi pada umumnya, kita bisa karena pertama, oleh anugerah Yesus Kristus, kita didamaikan dengan Allah. Sehingga kita yang dulu bukan umat Allah, oleh karena kematiannya di atas salib dan oleh pencurahan darahnya yang kudus itu, kita didamaikan. Sehingga kita di dalam Yesus, dulu yang bukan anak, sekarang diakui dan terima sebagai anak, dan kita boleh memanggil dia sebagai Bapa. Tetapi dalam level ini kita harus menghayati bahwa penumpahan darah Yesus di atas salib itu adalah permulaan dari kualitas hidup yang harus kita jalani, kualitas hidup yang harus kita capai, yaitu menjadi serupa dengan Yesus dan sempurna seperti Bapa. Karena itu saudara harus menghayatinya ini, bahwa percaya kepada Yesus atau menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang kita buktikan melalui baptisan dan kemudian berpindah agama, itu bukan segala-galanya. Itu baru gerbang terbukanya anugerah kita. Kita didamaikan dengan Bapa. Artinya lewat kematian Yesus, seluruh dosa kita diselesaikan. Semua dosa manusia dipikulnya. Semua dosa manusia diampuninya. Baik manusia sejak zaman Adam, maupun manusia pada waktu Yesus hidup, manusia zaman sekarang, bahkan dosa manusia sampai nanti manusia terakhir di bumi ini. Semua dosa manusia itu sudah diselesaikan di atas salib. Tetapi saudara-saudara yang Tuhan kasihi, untuk bisa menjadi anggota kerajaan surga, untuk bisa diterima sebagai warga kerajaan surga, maka kita sendiri harus bertanggung jawab menggarap hidup ini supaya kualitas kehidupan kita menjadi lebih baik dari kualitas keagamaan orang Farisi dan ahli Taurat, yang mereka mengandalkan
kebenaran itu dari hukum Taurat, sedangkan kebenaran yang kita harapkan adalah karena anugerah yang terus membangun kebenaran itu karena ketaatan kita, kebersediaan kita digarap oleh Tuhan, kebersediaan kita untuk menjadi semakin serupa dengan Yesus. Dan itu sebabnya kualitas gambar Allah dalam diri kita itu, kitalah yang harus membangun, kitalah yang harus berjuang, kitalah yang harus terus bersedia digarap. Dengan cara apa? Dengan cara kita bukan saja percaya kepada Yesus secara logika, tapi kita bersedia menyerahkan seluruh hidup kita, menyalibkan kedagingan kita, mematikan manusia lama kita, lalu kemudian kita bersedia mengenakan hidup Yesus, menghidupkan kembali hidup Yesus dalam diri kita. Itulah kuncinya, itulah rahasianya. Kita bisa menjadi pribadi yang memiliki kualitas hidup keagamaan lebih daripada orang Farisi dan ahli Taurat. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, Yesus mati bagi kita. Dia menyelesaikan semua dosa kita. Dan sekarang di dalam Dia tersedia anugerah untuk kita digarap menjadi semakin serupa dengan Yesus. Caranya bagaimana? Caranya adalah bahwa kebenaran yang kita bangun bukan bertumpu kepada hukum-hukum agama. Jadi jangan berpikir bahwa kalau saudara sudah menjadi orang Kristen, lalu saudara aktif di gereja, saudara ibadah rutin setiap minggu, bahkan saudara memberi persembahan. Yang paling favorit banyak gereja adalah persembahan persepuluhan. Katanya kalau tidak memberikan persepuluhan itu berdosa dan menjadi penipu Tuhan. Oke lah, terserah orang bagaimana. Tapi saya ingin katakan bahwa setelah kita menjadi milik Tuhan, maka seluruh hidup kita milik Tuhan. Harta kita semua milik Tuhan. Seluruh potensi kita adalah milik Tuhan. Seluruh potensi dalam diri kita itu milik Tuhan. Tidak ada lagi sekat 10% untuk Tuhan dan 90% buat saya. Seluruh hidup kita itu adalah milik Tuhan. Nah, di dalam konteks ini maka kebenaran yang kita bangun bukan lagi karena melakukan syariat agama, ibadah, memberi persembahan, dan lain sebagainya. Tetapi kebenaran yang saudara harus bangun, yang saya harus bangun, standarnya adalah ini. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jalannya cuma satu, yaitu adalah kita harus hidup mengikuti jejak hidup Yesus. Kalau saudara mau hidupmu berkenan kepada Tuhan, tidak ada cara lain, tidak ada solusi lain kecuali satu. Hidup kita harus bisa menjalani hidup yang Yesus telah teladankan. Saudara bisa melihat bagaimana Yesus dari Nazaret sampai Golgota menggambarkan hidup yang tanpa cacat, tanpa celah. Hidup berfokus untuk menyenangkan hati Bapanya. Walaupun itu berarti dia kehilangan hak. Walaupun itu berarti dia melepaskan semua kesenangannya. Walaupun itu berarti melepaskan semua miliknya. Yesus terus bergerak. Hidup fokus yang dia katakan, aku datang untuk melakukan, makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Teladan hidup yang seperti ini yang saudara harus jalani. Percaya kepada Yesus bukan saja berarti saudara percaya secara logika. Percaya kepada Yesus bukan saja saudara mengaku percaya dengan mulut dan kemudian bersedia melakukan seremoni-seremoni agama. Tetapi harga yang harus saudara bayar adalah saudara harus bersedia hidup seperti Yesus hidup. Itu adalah jalan. Jalan untuk mendapatkan hidup kita, kualitas keagamaan kita lebih daripada kualitas hidup orang Farisi dan ahli Taurat. Dan Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran. Tidak ada kebenaran di luar Yesus Kristus. Tidak ada kebenaran yang sejati, kebenaran dalam standar Allah di luar Yesus Kristus.
Tidak ada. Kebenaran mutlak satu-satunya adalah kita temui dalam kehidupan Putra Tunggalnya, Yesus Kristus. Nah, benar di sini, saudara, standarnya bukan standar moral agama. Ada banyak orang memahami bahwa orang benar itu adalah orang kalau sudah mentaati semua hukum agama. Hukum agama yang tertulis. Misalnya tidak mencuri. Lalu orang menghayati bahwa hidup suci itu berarti tidak mencuri. Lalu kemudian orang menghayati bahwa hidup benar itu adalah ketika orang tidak memaki-maki orang lain. Orang menghayati bahwa hidup benar itu adalah ketika orang ke gereja. Padahal di dalam area rohani ini, yang terlihat rohani ini, area yang terlihat rohani ini, justru itu rawan dengan dosa yang terselubung. Orang yang pergi ke gereja belum tentu hatinya lurus dengan Tuhan. Yakin, saudara? Tergantung premis orang. Orang ke gereja belum tentu hatinya lurus. Artinya, tidak selalu hatinya tertuju untuk beribadah kepada Tuhan dan memaknai Allah itu, dan kemudian menempatkan Allah itu sebagai Allah yang agung, yang layak dihormati, yang ditakuti, dan di mana kita harus hidup gentar dan takut akan Dia. Bisa saja orang ke gereja dengan alasan menjadikan Yesus itu sebagai entitas atau pribadi yang bisa dipakai untuk memuaskan keinginannya. Yang kita lakukan selalu menuntut berkat, menuntut kesembuhan, menuntut mujizat. Kita memperlakukan Allah secara semena-mena. Kita memperlakukan Tuhan menurut selera kita. Sehingga dengan bahasa saya katakan, kita bukan menempatkan diri untuk supaya bermanfaat bagi Tuhan, tapi kita yang memanfaatkan Tuhan bagi kepentingan kita. Dan kalau ini yang terjadi, saudara, maka kita meleset dari kebenaran itu. Jadi seakan-akan benar, tapi di dalam area rohani ini justru seringkali muncul keberdosaan manusia di depan Tuhan. Orang terlihat di gereja seperti tidak ada masalah. Pelayan-pelayan Tuhan tampil bak malaikat. Pengkhotbah-pengkhotbah tampil luar biasa. Tetapi kadangkala area pelayanan itu menjadi tempat yang paling empuk untuk aktualisasi diri, supaya menjadi populer, dipuji, dan kalau sudah demikian larinya adalah keuntungan pribadi. Saudara, kita tidak boleh punya kepentingan apapun dalam pelayanan. Kita tidak boleh punya agenda apapun di dalam pelayanan ini. Kebenaran kita cuma satu. Bagaimana kita menaklukkan seluruh pikiran dan perasaan kita supaya menjadi pikiran dan perasaan Allah. Artinya, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, dan apa yang kita lakukan selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Itulah kebenaran yang Yesus teladankan, yang Yesus contohkan di dalam hidup kita. Baru kemudian Dia berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Jadi seseorang untuk mencapai hidup atau memasuki kerajaan surga, tidak ada standar kebenaran lain. Orang tidak dibenarkan karena melakukan hukum agama. Orang tidak dibenarkan karena aktivitas agamawi. Tapi orang dibenarkan adalah ketika hidup yang dimiliki itu harus berkualitas seperti hidup yang dimiliki oleh Yesus Kristus. Ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Hidup keagamaanmu harus lebih baik dari hidup keagamaan orang Farisi dan ahli Taurat. Nah, faktanya, saudara yang Tuhan kasihi, sampai hari ini ada banyak orang-orang Kristen memiliki premis tentang Tuhan yang memprihatinkan. Premis tentang Tuhan yang melenceng dari apa yang Allah inginkan. Sama seperti orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi menolak Yesus dan menyalibkannya? Persoalannya karena doktrin, karena premis yang mereka bangun.
yaitu mereka memahami bahwa Allah Israel adalah Yehova, itu adalah Allah yang tunggal. Padahal dalam Ulangan disebutkan Allah yang Esa itu diterjemahkan kata Ehad. Saudara, di situ tidak menunjuk angka, tapi menunjuk kepada alamat penyembahan satu-satunya yang benar. Dan Allah tidak mempersoalkan dirinya. Yang dia persoalkan adalah dia harus menjadi alamat satu-satunya penyembahan yang benar untuk umat Israel. Dialah lembaga ilahi yang bernama Elohim yang harus disembah. Lembaga ilahi Elohim itu yang bernama Yahweh, alamat penyembahan yang benar satu-satunya. Tapi orang Yahudi memahami kata Esa itu dengan angka nominal. Itu sebabnya dia tidak percaya bahwa Yesus itu adalah anak Allah, putra Allah. Padahal Yesus sudah sering kali berkata, dia dan Bapa adalah satu. Dia datang dari Bapa, dia diutus oleh Bapa. Yesus berkata, aku dalam Bapa dan Bapa dalam aku. Tapi orang Yahudi terbentur dengan premis atau dengan doktrin yang mereka sudah pegang selama ini. Itu sebabnya mereka menolak Yesus sebagai Mesias. Mereka menolak Yesus sebagai juru selamat. Dan bahkan di tangan mereka lah Yesus harus disalibkan. Mereka yang berteriak dan menuntut Pilatus untuk memberikan keputusan penyaliban terhadap Yesus. Salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Kenapa mereka menolak Yesus? Karena masalah premis dan doktrin tentang Allah yang salah. Salah. Saudara, yang kedua, mengapa orang Yahudi tidak mencapai kehidupan yang seperti Allah inginkan, kualitas yang Allah inginkan, meleset dari tujuan, meleset dari rancangan Allah? Karena mereka membangun keagamaan Musa itu sebagai agama yang eksklusif. Membangun konsep agama Musa itu, yang kemudian dikenal dengan agama Yahudi, itu sebagai agama yang eksklusif. Mereka memahami bahwa Allah Israel itu adalah hanyalah milik Israel. Hanyalah Allahnya Israel. Dan Allah itu memang diperuntukkan untuk bangsa pilihannya saja. Itu sebabnya orang Farisi dan ahli Taurat tidak pernah mendidik umatnya untuk keluar menjangkau jiwa-jiwa. Mereka tidak mengajarkan umatnya untuk bergaul dengan bangsa-bangsa, karena mereka bersifat eksklusif. Selain bangsa Yahudi, selain bangsa Israel, bangsa-bangsa lain dianggap sebagai kafir. Karena itu saudara ingat dialog Yesus dengan wanita di Syro-Fenisia. Tidak baik memberikan roti yang disediakan untuk anak-anaknya dilemparkan kepada anjing. Saudara, terkesan kasar perkataan itu, tetapi saya ingin sampaikan kepada saudara, persepsi pada masa itu, pola pikir pada masa itu adalah bahwa orang-orang non-Yahudi itu disamakan dengan seekor anjing. Jadi kita melihat di sini bagaimana bangsa ini membangun eksklusivisme. Itu sebabnya saya menyebutnya ini adalah sebagai misi yang bersifat sentrapetal, bergerak hanya ke dalam. Sentrapetal itu adalah gerakan yang mengarah ke dalam. Dan Yesus datang ke dalam dunia ini membawa transformasi. Dia mengubah paradigma. Dia mengubah pola pikir umat Israel dari misi yang bersifat sentrapetal menjadi misi yang bersifat sentrafugal, bergerak keluar. Dan itu sebabnya murid-muridnya dipanggil untuk dipersiapkan untuk menjangkau bangsa-bangsa, yang pada akhirnya dia berkata, pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara yang Tuhan kasihi, kita melihat di sini, di mana saja eksklusivisme itu ada, maka itu akan menimbulkan efek kejiwaan, kesombongan, keegoisan, tidak peduli sama orang lain. Kalau orang Kristen hidup dengan semangat
eksklusif, maka dia akan memandang orang lain sebagai orang dunia yang tidak memiliki keselamatan. Dan kita seringkali merendahkan orang lain. Kita merasa paling benar, kita merasa paling hebat, kita merasa adalah orang yang paling istimewa dalam dunia ini. Seakan-akan bahwa surga itu hanya untuk kita. Dan kalau itu berkembang dalam diri kita, kita meleset. Kata meleset itu hamartia. Hamartia itu dalam Alkitab bahasa Indonesia diterjemahkan dengan kata dosa. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, nah orang-orang yang seperti ini, satu kalimat, dilarang masuk. Dilarang masuk dalam kehidupan yang berikutnya. Dilarang masuk dalam kerajaan surga. Tidak mungkin orang yang menolak Yesus, orang yang tidak percaya dengan Yesus, bisa masuk dalam kerajaan surga. Tidak mungkin. Dan tidak mungkin orang yang egois, yang eksklusif, yang egosentris, yang sombong, tidak peduli sama orang lain, dapat menyamakan diri dengan Allah, menyebutnya sebagai anak-anak Allah. Anak Allah itu seharusnya mewarisi karakter Allah. Dan Allah itu adalah Allah segala bangsa. Dan Allah semua orang. Kita bisa saling mengasihi. Kita boleh berbeda kulit, kita boleh berbeda ciri fisik, kita boleh berbeda gaya hidup, kita boleh berbeda bangsa, tapi di dalam Yesus kita adalah satu. Dan kalau kita membangun diri kita menjadi seseorang yang bersifat eksklusif, bahwa kita menganggap yang paling hebat, paling dekat dengan Tuhan, maka hidup kita mungkin di bawah standar orang Farisi dan ahli Taurat. Dan orang seperti ini dilarang masuk dalam kerajaan surga. Saudara, itu sebabnya orang yang membangun kebenaran dari usaha melakukan agama, membangun kebenaran karena kebenaran agama yang mereka bangun, pasti akhirnya akan meleset dari standar ideal kesucian Tuhan. Sebab kenapa saudara yang Tuhan kasihi? Agama itu sebetulnya baik. Semua agama baik. Kita bicara khususnya agama Kristen. Agama Kristen agama yang baik. Tidak pernah mengajarkan jahat balas dengan jahat. Agama Kristen agama yang penuh dengan kasih, yang mengajarkan kepada kita untuk membenci musuh kita, mendoakan orang yang menganiaya kita. Luar biasa. Dan agama itu baik. Tetapi kalau saudara kemudian memahami bahwa kekristenan itu hanya sebagai agama, ini yang saya ingin luruskan kepada saudara. Kekristenan itu bukan agama. Kekristenan itu adalah jalan hidup kita dikembalikan kepada rancangan semula Allah. Nah, kekristenan itu harus dihayati sebagai jalan yang disediakan oleh Allah dalam hidup kita, untuk kita digarap untuk menjadi indah, menjadi bermakna, hidup kita menjadi bernilai, dan batin kita menjadi indah di depan Tuhan. Kita dikembalikan kepada rancangan semula. Nah, rancangan semula itu adalah rancangan manusia yang kudus tanpa cacat dan celah, yang hidupnya selalu menyenangkan hati Bapa. Itu tidak mungkin bisa ditemukan atau dipenuhi dalam kebenaran yang dibangun karena kegiatan agamawi. Sebab saya kembali lagi mengatakan kepada saudara, di dalam kegiatan agama justru ada kemunafikan yang dibangun. Di dalam agama juga justru terdapat banyak kepentingan yang dibangun. Di dalam agama justru banyak aktualisasi diri, sehingga di dalam agama itu kadangkala justru menyeret kita dari dosa kepada dosa yang lain. Karena itulah saya katakan kepada saudara, kebenaran yang kita bangun untuk mencapai standar kekudusan Allah yang bisa melebihi kebenaran orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu adalah kebenaran yang kita bisa bangun dengan jalan kita hidup
seperti Yesus hidup. Makanya kekristenan itu asal kata dari Kristen. Kristen itu diambil dari kata pengikut Yesus. Pengikut Yesus itu berarti orang-orang yang bersedia hidup seperti Yesus hidup. Jadi bohong kalau orang mengatakan Kristen tapi cita rasa dunia. Bohong kalau orang mengatakan dia Kristen tapi gaya hidupnya gaya hidup dunia. Bohong dia sebut sebagai Kristen kalau selera hidupnya selera dunia. Nah, saudara harus bisa menghayati sekarang. Agama itu hanya mengubah orang dalam kemampuan dalam beretika dan moral. Tapi agama itu belum tentu bisa mengubah kodrat. Agama itu bisa mengubah orang di dalam zona etika dan moral. Artinya dulu mungkin dia seorang pencuri karena dia mengikut agama, kemudian dia bisa menahan diri untuk tidak mencuri. Tetapi kodratnya belum dirubah. Yang bisa mengubah kodrat itu adalah ketika kita mengenakan hidup Yesus. Baru kodrat kita bisa berubah dari manusia berkodrat dosa menjadi manusia berkodrat ilahi. Bisa saja orang tidak mencuri, tapi kalau kodrat keberdosaannya itu masih ada dalam dirinya, ada bentuk lain yang dia bisa lakukan, yang tersembunyi dalam hatinya. Bisa saja dia tidak melakukan perzinahan secara fisik, tetapi ketika melihat pasangan orang lain, atau kita melihat orang lain, dia melakukan zina dalam hatinya, kita nggak tahu. Bisa saja dia tidak mengambil motor orang lain, tapi ketika dia iri melihat tetangganya yang bisa beli motor, bisa beli rumah, sehingga tetangga beli motor dia nggak bisa tidur, tetangga beli rumah dia tidak bisa makan. Kenapa demikian? Karena kodrat dosanya yang belum diubahkan. Bisa saja orang itu berpura-pura baik dengan kita. Etikanya dulu mungkin ngomong keras, sekarang bisa lembut. Kelembutan orang diukur dari tutur kata. Kebanyakan orang begitu, tapi kelembutan itu bukan di situ sebetulnya. Lalu dengan manis ngomong, Bapak adalah satu-satunya orang yang saya harapkan, menolong saya sedang dalam kesulitan, bisa bantukah saya, pakai uang Bapak dulu, hanya butuh 1 minggu saja, nanti minggu depan saya akan ganti Pak, saya janji. Lalu Bapak ini karena hamba Tuhan, dia merasa iba, kasihan, dan dia ingat firman Tuhan, jangan menolak orang yang minta tolong. Dengan tulus dia bantu, ya, jangan lupa ya. Dan Bapak ini punya uang itu bukan karena lebih. Bukan karena lebih. Apa yang punya dia berikan karena dia percaya orang ini harus ditolong. Tapi setelah berhasil mencapai tujuannya meminjam uang, giliran mengembalikan jadi masalah besar. Tapi itu bukan saudara kan ya? Bukan. Saudara sebagai orang percaya mesti tahu ya. Kalau saya sekarang ini belajar dari banyak pengalaman saudara. Kalau orang mau pinjam dengan saya sekarang lebih baik gak usah pinjam dah. Saya kasih kamu, tapi sebatas yang saya mampu. Jadi gak usah pikirin kamu pulangin, dan saya juga gak menjadi beban mikirin kapan uang saya pulangin. Nah Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, saya ingin katakan bahwa seringkali di dalam gereja itu justru kita menemukan hal-hal yang lebih kejam daripada orang dunia. Di dalam gereja justru kita menemukan orang-orang yang kadang-kala lebih jahat dari orang dunia. Padahal namanya sudah berubah. Misalnya, maaf ini contoh saja, dari Tukijan menjadi Timotius. Wah keren namanya. Tapi pergantian nama itu tidak menjamin perubahan kodrat. Yang Tuhan harapkan adalah bukan sekedar kita berubah secara pemahaman moral, tapi Allah inginkanlah perubahan kodrat kita. Dan yang bisa mengubah kodratmu
adalah engkau harus berjuang mengenakan hidup Yesus dalam diri saudara, mematikan manusia lama kita, bersedia menyalibkan keinginan kita, dan secara terus-menerus progresif kita mengenakan kodrat ilahi. Dan kalau orang sudah berkodrat ilahi, bukan saja tidak berdosa, tetapi tidak bisa berbuat dosa lagi. Saya ulang lagi. Kalau orang yang sudah berkodrat ilahi, bukan saja dia tidak berdosa, tapi dia tidak bisa berbuat dosa lagi. Kenapa? Karena seluruh pikiran dan perasaannya itu selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Bapa. Dan Bapa yang kudus dan yang maha kudus itu tidak mungkin menggiring kita untuk melakukan dosa. Dan saudara harus memahami bahwa dosa itu bukan sekedar pelanggaran hukum, tidak melakukan pelanggaran moral umum, tidak mencuri, tidak membunuh, dan lain sebagainya. Tapi tidak berdosa itu atau hidup suci itu berarti seluruh hidup kita harus selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Bapa, sehingga hidup kita ini adalah hidup yang memuaskan keinginan Bapa. Hidup kita ini adalah hidup yang menyenangkan hati Bapa, dan hidup kita ini pada akhirnya menjadi hidup seperti putra tunggalnya. Sehingga ini yang kemudian ketika kita pada waktunya nanti menghadap Bapa di surga, kita akan mendengar satu kalimat yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Jadi goal hidup kita adalah berkenan kepada Tuhan. Goal hidup kita harus hidup serupa dengan Yesus. Karena itu saya katakan buat saudara, jangan menghayati kekristenan itu sebagai sebuah agama. Nah, kebanyakan dimanapun orang menghayati, memaknai kekristenan itu hanya sebatas agama. Itu sebabnya banyak orang-orang, hamba-hamba Tuhan, para pelayan-pelayan berpikir bahwa dalam semangat agama itu orang harus berlomba membangun rumah Tuhan semegah-megahnya, karena dia pikir Tuhan itu harus sediakan sebuah rumah yang megah, rumah ibadah, gereja yang megah. Lalu kemudian kita berasumsi Tuhan hanya hadir di dalam gedung itu. Cilakanya adalah kalau orang datang ke gereja dia katakan, aku mau cari Tuhan. Cilakanya orang kalau ditanya, kalau ke gereja ngapain? Aku mau bertemu sama Tuhan. Saudara, kita mesti membetulkan asumsi ini. Saya mau betulkan begini, bahwa kalau saudara ingin berlomba membangun gedung yang besar, fisik gedung yang besar, itu tidak salah. Puji Tuhan, lanjutkan. Tapi yang saudara harus tahu bahwa rumah Tuhan itu sebetulnya bukan pada gedung. Bait Allah itu bukan pada fisiknya, tapi bait Allah itu adalah dirimu dan diri saya sendiri. Jadi saudara kalau mau berjumpa Tuhan, saudara tidak perlu ke gedung gereja yang besar. Tidak harus pergi ke gereja yang memiliki gedung yang besar. Karena itu dimanapun kita beribadah, selama hati kita rindu dan lapar akan Tuhan, itulah kita berjumpa dengan Tuhan. Nah, konsep sistem agamawi adalah agama itu selalu berpikir Tuhan itu harus disiapkan sebuah tempat, sebuah rumah Tuhan, bait Allah, baitullah, gereja, sinagog, apapun namanya. Saudara, tidak mungkin Tuhan yang maha besar itu kita batasi dengan tembok. Tetapi Tuhan yang maha besar itu, dia bisa ada dalam hidup kita, karena dia adalah roh kebenaran dan hidup. Di sanalah kita memainkan hidup kita. Di sanalah kita berjumpa dengan Tuhan. Dan di sana kita terus memainkan iman kita untuk membangun dialog dengan Tuhan. Karena kemanapun kita pergi, hidupmu adalah bait Allah, bait suci yang harus kita jaga kekudusannya. Saudara, dalam sistem agama, orang kemudian berlomba-lomba membuat tata cara atau liturgi ibadah seindah-indahnya. Ada gereja yang tertentu membangun ibadah diatur sedemikian rupa, lebih banyak entertainnya. Ditampilkan pujian, tamburin, seragam, bak raja, bak ratu, tarian yang indah, WL, worship, semua diatur dengan indah. Sekali lagi saya katakan, itu tidak salah. Tapi saudara harus menghayati, kekristenan itu bukan agama. Liturgimu yang benar adalah
ibadahmu yang benar, liturgimu yang benar adalah hidupmu sendiri setiap hari. Itu harus menjadi liturgi yang benar di depan Tuhan. Sehingga saudara kalau mengerti bahwa hidup kita setiap hari adalah liturgi kita, maka kita tahu kapan harus berdoa. Kita tahu kapan memuji Tuhan. Kita tahu kapan berdoa. Kita tahu kapan membaca Alkitab. Itu liturgi yang kita bangun dalam diri kita. Sehingga jam doa kita tidak ditentukan oleh jam. Bagaimana kita berdoa tidak diatur oleh liturgi duduk bangun, berdiri duduk, berdiri duduk. Tapi seluruh hidup kita harus menjadi tata cara dan liturgi yang indah di depan Tuhan. Sehingga ketika saudara sedang memegang setir kendaraan, setir mobil, di sana saudara bisa menyembah Tuhan. Ketika saudara membawa sepeda motor, di atas sepeda motor kau bisa menyembah Tuhan, itu liturgi saudara. Di kantor kau bisa berdoa dengan Tuhan. Di tempat pekerjaan kau bisa berdoa dengan Tuhan. Ketika engkau ada istirahat, makan, engkau bisa membaca Alkitab, itu liturgi saudara. Dan jadikanlah setiap waktu dimanapun kau berada sebagai liturgi yang indah dalam hidup saudara untuk memperkenankan hati Tuhan. Amin. Jadi liturgimu yang benar bukan di gereja. Dalam sistem keagamaan selalu ada liturgi. Dalam sistem keagamaan ada juga hari-hari sakral. Hari Minggu misalnya orang Kristen itu hari suci, sehingga orang katakan ini hari suci, ini hari Sabat, kita harus ke gereja. So, kalau nggak hari Minggu apa bukan hari Sabat, bukan hari suci? Saya mengatakan buat saudara, setiap hari itu adalah hari sakral bagi saudara. Setiap hari adalah hari yang kudus bagi Tuhan. Dan setiap hari saudara harus menjadi kesempatan bagimu membentuk hidupmu semakin hari semakin berkualitas seperti Yesus. Saudara yang Tuhan kasihi, dalam liturgi ada pengantara, ada imam. Dalam sistem keagamaan selalu ada imam, ada pendeta. Sehingga setiap kali ada ibadah, pendeta selalu menjadi seakan-akan kelompok tertentu yang lebih dekat dengan Tuhan. Sehingga banyak jemaat berkata, aku harus didoakan oleh pendeta. Aku harus didoakan oleh Pak Gembala. Saya katakan tidak salah saudara. Memang gembala tugasnya mendoakan jemaat. Tugas gembala itu mengembalakan jemaat. Tetapi pemahaman yang benar saudara harus miliki. Bahwa di dalam Yesus tidak ada lagi namanya kaum awam, kaum imam. Kita semua adalah imamat yang rajani. Saudara kalau berdoa kepada Tuhan tidak perlu perantara. Tidak perlu. Engkau harus berdoa langsung dengan Tuhan. Amin. Engkau harus memanggil nama Tuhan secara pribadi. Engkau harus bergaul dengan Tuhan secara pribadi. Dan kalau engkau punya masalah, nggak perlu ditumpangi tangan oleh hamba Tuhan. Walaupun saya katakan itu tidak salah kalau saudara minta didoakan. Tapi tidak harus saudara ditumpangi tangan oleh hamba Tuhan. Pemahaman agamis selalu begini. Dalam sistem tatanan agama, bahwa seorang imam itu adalah perantara Tuhan. Saya mau kasih tahu bahwa pendeta, penginjil, hamba Tuhan bukan perantara Tuhan. Setiap orang memang punya jabatan, tapi tidak perlu kita perantara Tuhan untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Setiap orang telah ditebus dan menjadi anak-anak kesayangan yang harus membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Haleluya. Saudara yang Tuhan kasihi, dalam sistem keagamaan ada korban-korban yang diatur sesuai dengan peruntukannya. Pada zaman orang Yahudi ada korban penghapus dosa, korban perdamaian, dan lain sebagainya. Dalam gereja sekarang ditarik sebuah korban-korban, ada korban persepuluhan, korban ucapan syukur, dan lain sebagainya. Saya mau katakan itu tidak salah. Tidak salah. Tapi jangan berpikir bahwa dengan uangmu saudara bisa menyenangkan hati Tuhan. Jangan berpikir dengan perpuluhanmu engkau bisa menggoncangkan surga dan mengetuk hati Tuhan. Tidak. Tapi korban yang benar adalah diri kita sendiri. Harus menjadi korban yang hidup, yang berkenan, dan yang memuliakan nama Tuhan. Saudara, dengan demikian maka kita tidak membangun kebenaran di atas sistem keagamaan, tapi kita membangun kebenaran dalam kebenaran yang dimiliki dalam keteladanan Yesus Kristus. Mari kita berjuang. Dan saya mengajak saudara untuk berjuang. Saya mengajak saudara untuk berjuang. Saya mengajak saudara untuk berubah. Berubah. Tanggalkan manusia lamamu yang berkontrak dosa. Dan mari kita belajar terus berjuang untuk menekan manusia yang berkodrat ilahi. Dan manusia berkodrat ilahi adalah manusia yang peka dengan Tuhan.
Manusia berkodrat ilahi adalah manusia yang memiliki karakter ilahi secara benar. Dan manusia berkodrat ilahi, dia tahu apa yang memuaskan dan menyenangkan hati Bapa. Karena itu Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kita harus mengerti mengapa Yesus berkata, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga kalau kebenaran keagamaanmu, kehidupan keagamaanmu tidak lebih baik dari orang Farisi oleh ahli Taurat. Sekarang kita paham. Orang Farisi ahli Taurat mereka bangsa eksklusif. Sekarang kita tidak boleh menjadi orang yang eksklusif. Gereja harus bergerak keluar menjangkau. Orang-orang Kristen harus bergerak menjangkau. Menginjil itu adalah tugas semua orang. Menginjil itu tugas bukan hanya tugas gembala, bukannya tugas seseorang tertentu. Bukan. Menginjil itu adalah tugas semua orang percaya. Katakan amin. Dan untuk bisa menjadi penginjil yang efektif, itu dimulai dari kita. Menggarap diri kita sendiri. Dan hidup kita sendiri harus dapat menjadi contoh dan teladan. Hidup kita sendiri harus dapat menunjukkan bahwa hidup kita ini adalah hidup yang sudah dirubahkan oleh Injil itu. Jangan kita pandai mengutip ayat, merangkai sistematika teologi, pandai mengucapkan ayat-ayat Alkitab yang menginjili orang, bicara tentang keselamatan, tapi hidup kita sendiri belum ditemukan sebagai hidup yang diubahkan oleh Injil. Jangan bicara dulu tentang keselamatan kepada orang lain kalau diri kita sendiri belum berada di jalur keselamatan itu. Penginjilan yang benar dimulai dari diri kita. Karena itu saya sering mengatakan bahwa makna pelayanan itu adalah satu, pelayanan di dalam diri kita dan pelayanan keluar dari diri kita. Pelayanan di dalam diri kita ini adalah kita harus sadar bahwa kita ini bait Allah yang harus kita garap terus menerus. Liturgi kita harus benar setiap hari. Pekorban kita harus benar setiap hari. Penghayatan kita harus benar setiap hari. Kalau hidup kita sudah menjadi manusia berkarakter ilahi, saudara tidak perlu ngomong, hai, saya Kristen, hai, saya anggota gereja. Tidak perlu. Orang bisa menangkap bahwa saudara anak Tuhan. Orang bisa menangkap bahwa saudara adalah orang-orang yang memancarkan keharuman sebagai warga kerajaan surga. Karena itu saudara-saudara yang Tuhan kasihi, tidak salah saudara ingin melayani Tuhan di gereja. Tidak salah. Tidak salah saudara ingin terlibat di dalam kegiatan-kegiatan pelayanan dalam gereja. Tidak salah, dan saya dorong saudara ambil bagian. Tetapi yang paling penting dalam hidup saudara adalah, ayo garap dirimu sendiri, supaya jangan kita menjadi seperti calo di terminal. Calo di terminal misalnya di Jakarta, atau tepatnya mungkin di Kampung Rambutan, orang teriak, Bogor, 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 ayo naik, naik, naik. Ayo naik Pak, kita berangkat ke Bogor. Tapi setelah orang berangkat ke Bogor, dia di situ. Kenapa demikian? Nah, ini yang kita sekarang bisa menghayati. Tidak semua orang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Banyak orang pada akhir zaman nanti berkata, bukankah aku sudah mengusir setan demi namamu? Melakukan mujizat demi namamu? Tapi Yesus akan berkata dengan terus terang, aku tidak mengenal engkau. Kenapa? Karena hidup kita ternyata belum memiliki kualitas yang dimiliki oleh hidup Yesus Kristus. Melakukan kehendak Allah di sini bukan diartikan sebagai kegiatan agama, ritual agama. Melakukan kehendak Bapa itu satu-satunya adalah bagaimana kita hidup seperti Yesus itu. Wah, ini susah saudara, susah. Menaklukkan diri sendiri itu persoalan yang berat dan susah. Tetapi itulah sebabnya Allah mengaruniakan kepada kita orang percaya Roh Kudus dalam diri kita. Dia parakletos kita, dia menolong kita. Dan Tuhan menggunakan fasilitas yang lain untuk membentuk karakter kita. Masalah itu adalah bagian dari cara Tuhan membentuk kedewasaan kita. Masalah itu adalah media Tuhan untuk menjadikan sekolah kehidupan bagi kita. Agar melalui masalah itu kita semakin dipertajam, semakin didewasakan, semakin dimurnikan. Karena itu dalam setiap masalah yang kau hadapi, jangan mengeluh, jangan putus asa.
Sebab Alkitab katakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak melampaui batas kekuatan manusia. Itu pencobaan biasa. Dan dalam setiap pencobaan itu, kalau kita melihat dari perspektif Alkitab, kita akan memaknai setiap masalah itu sebagai kesempatan kita dibentuk, sehingga kita bisa berkata, Allah turut bekerja bersama untuk kebaikan dalam hidup. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, ayo kita berjuang supaya Tuhan mendapati dalam diri kita kehidupan keagamaan kita, bukan keagamaan yang terjebak dalam premis sistem keagamaan, tapi keagamaan kita dimaksudkan di sini adalah bagaimana kita bersedia hidup seperti Yesus hidup dan berjuang menanggalkan manusia lama kita, dan hidup kita harus kita hayati sebagai persembahan yang khusus. Kenapa persembahan yang khusus? Di dalam Alkitab itu ada yang khusus untuk dibawa ke hadirat Tuhan dan ada yang khusus untuk dikorbankan. Dan kiranya dua pengertian ini menjadi satu dalam diri kita. Ada bagian dalam diri kita yang harus kita korbankan, kita salibkan, kita matikan, supaya hidup kita juga menjadi layak di depan Tuhan. Tidak ada hal yang paling menyenangkan itu Tuhan, kecuali Allah menemukan dirimu memiliki kualitas hidup seperti putra tunggalnya. Dan Allah tidak bisa menikmati hidup orang yang sementara percaya dengan Yesus, tapi percintaan dengan dunia masih terus berlangsung. Allah tidak akan pernah bisa menikmati orang yang hidupnya di satu sisi dia aktif di gereja, tapi di sisi lain hidupnya tidak pernah berubah. Dan Allah tidak pernah bisa menggarap orang yang memiliki hati yang bercabang. Dan Yesus berkata, kamu tidak bisa mengabdi kepada dua tuan, satu kepada Mammon, satu kepada Allah. Saya mengajak saudara menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, satu-satunya pribadi. Dan mari kita berlomba kepada satu tujuan. Aku ingin menjadi serupa dengan Yesus. Dan apapun yang kita lakukan, tidak ada kepentingan yang lain dalam diri kita. Apapun yang kita lakukan, tidak ada agenda yang tersembunyi dalam hidup kita. Semua kita lakukan bagi hormat dan kemuliaan nama Bapa. Dan apapun yang kita miliki, itu milik Tuhan. Dan sehingga kita berkata, ini Tuhan, selalu untukmu, selalu untukmu. Amin. Tuhan berkati. Ku tak mau mencintai apapun selain Engkau, kecuali Engkau, tiada yang ku ingini. Betapa rinduku berkenan padamu, ini hasrat jiwaku, inilah doa